Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya hari ini lagi nunggu rekan mau cari tempatnya si Abrag, persembunyiannya ke hutan kemana gitu ya. Jadi saya bagaimana caranya harus bisa menemukan mereka. Siapa? Dacil, saya kesini mau memperingati kamu. Kenapa? Silakan Bu, duduk dulu Bu. Siapa? Dari mana ini? Dari mana? Saya saudaranya si Imei. Mau ngasih tahu sama kamu, kamu jangan berani-berani menghasut saudara saya itu. Emang kenapa? Dengan Imei, kamu siapa? Saya saudaranya. Iya, siapa namanya kamu? Nama saya Sarah. Kameramen, tahu nggak? Ibu Imei punya saudara Sarah. Enggak, brengsek kau. Kau jangan coba-coba ngomong begitu. Kenapa? Karena saya benci dengan dia. Kenapa bisa benci? Itu urusan saya, Dacil. Oh, jangan-jangan dalang dari semua perampokan, penyekapan anaknya Bu Imei itu adalah kamu berarti? Jelas itu saya. Allahu Akbar. Mereka anak buah saya, mereka itu takluk sama saya. Si Abrag itu anak buah kalian? Iya. Ya Allah, ternyata bos si Abrag perempuan sosoknya seperti ini. Tidak disangka, tidak diduga. Cantik-cantik ibu ini malah jadi bos preman. Apa maksudnya? Bu, Itu terus hak saya. Ibu datang ke sini mau ngapain? Saya hanya ingin memperingati kamu jangan menghasut si Imei. Jangan hasut si Imei. Supaya memberantas preman-preman yang saya suruh itu. Dalam semua ini penyekapan anak Bu Imei ternyata kamu saudaranya juga. Emang kamu ada masalah apa dengan Ibu Imei itu? Itu urusan keluarga. Oh, jangan-jangan bagi warisannya kamu pengen ini semua ya? Pengen sama kamu semua? Betul? Jelas. Ini masalah pribadi, tapi tetap si Sarah ini Sarah. Ternyata di belakang si Abrag ada kau. Kenapa kau bisa begitu? Terus kamu punya kekuatan apa mau melawan saya? Tidak perlu saya tunjukkan. Terus mau kesini mau ngelawan saya apa mau ngapain saya? Saya hanya memperingati saja. Oh, para sahabat, ini sosok si Sarah ini hanya memperingati saya. Emang saya takut dengan ibu? Saya kagak takut. Kamu jangan mentang-mentang perempuan ya. Kamu di belakang layar si Abrag ternyata ada kamu. Luar biasa kau kejihnya. Apa coba yang setelah dirugikan oleh si Abrag? Pertama dia sering begal kampung semua dijarah. Hasil panen mereka palak-palakin. Apa maksudnya? Apa kau mencoba? Nyuruh si Abrag seperti itu? Jangan-jangan kau juga disuruh sama si Mat Jangkar dari sana, dari tim Bang Rai sana. Yang suka ngejar Bang Rai. Ingat, saya dan Bang Rai tidak akan pernah memaafkan kalian. Kalau kalian masih berbuat jahat, cepatlah bertobat. Ibu udah tua, malah jadi bos preman. Maksudnya apa nih? Itu urusan saya itu mah. Ini para sahabat, ini kalau kita pakai nada kencang ini nggak bakalan ini. Dia harus gimana? Cantik soalnya para sahabat dia. Cantik-cantik jadi jahat begini dia. Jadi anak bosnya preman. Jadi tolonglah Bu. Hidup ini kita harus berdampingan. Ibu dengan keluarga apabila ada cekcok, selesaikan secara keluarga. Tidak usah preman ibu si Abrag dibayar di apa. Meskipun anak buah ibu itu si Abrag. Oh, ternyata si Abrag itu anak buah ibu. Iya, karena saya... Sejak kapan ibu jadi bosnya si Abrag? Dulu itu si Abrag itu bosnya saya Bu. Tahu nggak ibu? Mungkin setelah dengan kamu berhenti ya saya yang jadi bosnya. Emang kamu tahu saya siapa? Tahu nggak saya siapa? Nggak tahu saya mah. Taunya sekarang kamu sudah menghasut saudara saya. Belum tahu ini kita kameramen. Para sahabat, saya minta doanya ini. Bagaimana otak dungu ini harus disadarkan. Jangan sampai membuat kegaduhan lagi yang dimotori oleh Nyonya Sarah ini. Terus Nyonya Sarah kesini mau meringati saya agar saya tidak ngasut Ibu Imei, tidak mengejar-ngejar si Jack, si Abrag dan si Tompeng yang lainnya. Begitu, enak aja. Mereka bikin gaduh, saya harus diem aja. Saya punya tanggung jawab moral karena mereka mantan anak buah saya. Saya harus bisa menyadarkan mereka. Paham ini?
Silahkan. Kalau kamu mampu. Kalau dia mampu, katanya para sahabat. Bagaimana ini caranya? Kalau saya mampu meluluhkan hati Ibu Sarah, bagaimana? Mau ikut saya enggak? Ikut saya, kita hidup berdamai daripada jadi bos preman. Ibu sama aja dimanfaatin sama si Abrag, si Jack, si Jabar itu. Ibu dimanfaatin, mungkin dipinta modalnya untuk itu. Padahal mereka buat hura-hura, buat kelabing. Tahu nggak itu? Itu urusan mereka. Yang penting keinginan saya itu terkabul. Inilah iblis sudah merasuki hati ibu ini. Jadi tolonglah kita hidup berdampingan ini, nggak mesti. Saya nih Bu, jujur ya, saya mau berangkat mencari si Abrag. Saya lagi nunggu Kiraksa Buana ke sini, tapi ibu menghalangi saya. Jadi urusannya mau bagaimana dengan saya? Saya jaban. Ibu nggak takut dengan saya? Emang punya apa? Ilmu apa ibu bisa datang ke sini? Sakti mungkin dia, para sahabat, sehingga berani datang ke rumahnya Dacil. Astagfirullahaladzim, la wala quwata. Ya Allah, bukakanlah hati ibu ini supaya tidak jahat seperti ini. Udah, sekarang nggak usah banyak omong lah. Itu udah saya datang ke sini. Saya mohon sama kamu Dacil, jangan menghasut si Sarah. Udah. Yang menghasut si Imei maksudnya? Iya. Terus kamu mau lawan saya? Saya nggak takut, jujur sama kamu. Kalau kamu punya kesaktian, kamu yang kalau berani sini. Saya pantang ngelawan perempuan kayak kamu, cantik-cantik kamu. Lebih baik saya jadi istri kedua, mau nggak? Oh, berarti kamu udah takut duluan. Nggak takut saya. Ini rumah saya. Ayo keluarkan kekuatan ibu kalau punya kesaktian. Ayo lawan saya. Ayo lawan saya. Keluarkan kesaktian kamu. Bener kameramen, hati-hati kameramen. Kuat tenaga dalam ibu ini. Oke. Maju kau. Mau jajal kesaktian kita ini, para sahabat. Bener, ternyata bos preman ini sakti juga. Coba kau di sini, ayo. Kalau mau lawan saya, dan Bismillahirrahmanirrahim. Udah, dipotong kau. Para sahabat, berani dia. Tenaga dalamnya sangat kuat. Biar saya sadarkan dulu dia. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau punya kesaktian semacam itu masih keukur sama saya. Kalau mau, silahkan kamu berguru lagi. Baru datang ke sini, ngancam saya, memperingati saya. Kayaknya para sahabat, Nyonya Sarah ini tidak bakalan diam begitu saja. Pasti dendam sama kita. Tapi kita tenang aja kameramen. Saya punya para sahabat yang doakan saya. Sekarang lebih baik ibu pergi dari hadapan saya karena ngeganggu jalannya saya. Kalau ibu masih penasaran, kita ketemu. Janjian di mana? Di hutan di mana? Oke, saya tunggu. Oke. Awas ya kamu Dacil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang bener dia nggak pernah ikut salam. Nggak pernah. Udah dirasuki iblis aja semuanya kameramen, para sahabat. Biarin orang seperti itu, para sahabat, kita tunggu aja reaksinya seperti apa. Pasti dia lapor sama si Abrag karena dia penasaran mungkin terhadap saya, karena saya ini bagaimanapun bosnya si Abrag dulu itu. Seperti itu para sahabat ya. Jadi kita tidak usah khawatir, tidak usah
apa namanya, gentar dengan datangnya sosok Nyi Sarah itu. Karena Nyi Sarah itu ternyata apa, saudara kandungnya Nyi Imei. Nyi Imei itu, jadi dia itu alhamdulillah kehidupannya sejahtera, ya dikatakan orang kaya lah, orang yang punya, seperti itu para sahabat ya. Mungkin dia sirik, dia ingin menguasai harta Nyi Imei itu, Nyi Sarah ini. Jadi Nyi Sarah ini tahu kali Nyi Imei itu suka apa, kita sering saya bantu, sering saya kasih nasihat, kasih apa. Jadi Nyi Imei itu nurut, akibat anaknya dulu itu disekap sama si Abrag, seperti itu para sahabat ya. Jadi Nyi Imei itu mungkin dia ngomong, dia dekat dengan saya gitu kan, suka sedikit sharing sedikit apa gitu. Jadi dia terasa terusik. Di dalamnya pasti si Abrag yang ngojok-ngojok si Sarah ini. Seperti itu para sahabat ya. Jadi kita lihat aja nanti apa reaksi setelah nanti ketemu sama si Abrag, si Sarah itu. Jadi jangan takut, jangan gentar terhadap si Sarah ini. Lumayan juga ini kesaktiannya. Tengah dalamnya kuat juga para sahabat ya. Tapi alhamdulillah karena kita udah siap, karena jadi keganggu ini para sahabat. Kita tadinya akan cari markas si Abrag, informasinya begitu ya. Tapi keganggu gitu kan. Jadi kameramen dan kita atur jadwal lagi, karena mungkin Nyi Sarah ini biar ngomong dulu sama si Abrag. Pasti si Sarah ini pasti ngomong ke si Abrag bahwa sudah berhadapan dengan saya dan bisa saya usir begitu saja. Seperti itu para sahabat nanti. Jadi walaupun bagaimanapun kita harus tetap semangat memberantas kejoliman, memberantas ketidakadilan di daerah kita ini. Seperti itu para sahabat ya. Kita wajib menjaga lingkungan keamanan kita ini, ketertiban kita, wajib kita sebagai warga negara yang baik. Seperti itu para sahabat ya. Oke para sahabat subscriber Bos Dacil Official dimanapun berada, saya tetap minta doa dan dukungannya dari semua para sahabat agar kita bisa lancar menjalankan segala urusannya. Seperti itu para sahabat. Untuk itu para sahabat, sekali lagi saya mohon doa dan dukungannya. Silahkan dukungannya itu bentuknya di subscribe, di like, di komen, serta di share sebanyak mungkin. Dan doanya silahkan para sahabat doain saya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga saya dikasih kelancaran, kemudahan dan keselamatan dalam menjalankan aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula saya doakan para sahabat semua pun dimanapun berada semuanya, baik yang sudah subscribe dan yang belum. Saya doakan mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan. Yang penting kesehatan dan rezekinya, itu intinya para sahabat ya. Segala urusan, segala kendala, segala apa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keluasan untuk melancarkannya. Seperti itu para sahabat ya. Sekali lagi para sahabat subscriber Bos Dacil Official dimanapun berada, saya mohon doa dan dukungannya dari semua para sahabat agar kita ini bisa apa namanya, diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, rezeki. Seperti itu para sahabat. Untuk itu para sahabat subscriber Bos Dacil Official dimanapun berada, subscriber Bos Dacil Official, kita akan berikan motivasi, arahan yang baik kepada Nyi Imei agar pasti Nyi Imei itu datang ke tempatnya, atau Nyi Sarah itu datang ke tempatnya Nyi Imei. Pasti dia udah ngancam juga. Seperti itu para sahabat ya. Jadi kita bagaimanapun caranya harus bisa memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan terhadap Nyonya Imei ya. Nyonya Imei itu karena sangat mungkin diintimidasi, diapa oleh si Nyi Sarah itu. Jadi kita harus waspada juga terhadap Nyi Sarah dengan rekan-rekannya. Seperti itu para sahabat ya. Walaupun Nyi Imei itu masih punya hubungan kekerabatan, kekeluargaan dengan Nyi Sarah, tapi Nyi Sarah sedikit jahat kayaknya itu. Karena jelas si Abrag, si Jack, si Jabar, si Tombe, si Cobra itu dikendalikannya oleh Nyi Sarah. Padahal cantik dia. Ya, sayang wanita cantik jadi penjahat seperti itu. Auzubillah min dzalik. Tapi itulah dunia, itulah kehidupan para sahabat ya. Jadi para sahabat jangan apa ya? Jangan terkecoh, jangan
dijadikan sosok contoh yang seperti ini. Nggak boleh para sahabat. Ini sosok contoh yang angku, yang jolim, yang pokoknya segala macam. Seperti itu para sahabat. Untuk itu para sahabat dimanapun berada, kita akan segera bentuk strategi dengan Nyi Imei. Saya akan menghubungi Nyi Imei. Bentuk strategi bagaimana cara melumpuhkannya si Abrak, si Jack, si Jabar supaya keluar dia dari tempat persembunyiannya. Mungkin kalau ada Nyi Sarah sekalian, kita dengan Nyi Sarahnya sekalian kita kasih pemaparan yang positif, kita kasih pemahaman yang positif. Seperti itu para sahabat ya. Begitu para sahabat subscriber Bos Dacil Official dimanapun berada. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya, atas ketidak sopanannya saya, karena saya akan berjalan dengan akhirnya disuguhi para sahabat dengan kelakuan Nyi Sarah tadi. Mohon maaf sekali para sahabat ya. Jadi untuk itu para sahabat subscriber Bos Dacil Official dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.